Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, memantulkan sinarnya pada dinding-dinding kaca gedung, Ruang Cipta, yang berdiri megah di jantung kawasan bisnis. Dari jendela ruangannya di lantai tertinggi, Dira menatap panorama kota yang sibuk dengan senyum tipis yang penuh kehangatan. Di tangannya, secangkir teh melati menebarkan aroma yang menenangkan, kontras dengan hiruk-pikuk di bawah sana. Kantor ini, gedung ini, bukanlah sekadar tumpukan baja dan beton baginya. Ini adalah napasnya, darahnya, monumen hidup dari sebuah mimpi yang ia rajut bersama satu-satunya pria yang pernah mengisi relung hatinya, Baskara. Setiap sudut kantor ini adalah saksi bisu. Dinding lobi yang dihiasi maket-maket pemenang penghargaan, ruang rapat dengan meja kayu solid tempat ide-ide besar lahir, bahkan pantry kecil tempat ia dan Baskara sering berbagi kopi di tengah malam saat mengejar tenggat waktu. Semua ini adalah buah dari cinta mereka. Cinta yang mekar 8 tahun lalu, di sebuah tempat yang tak terduga, di atas selembar kertas biru. Saat itu, Dira hanyalah seorang arsitek muda yang baru lulus dengan segudang idealisme. Dengan sisa tabungannya, ia nekat menyewa sebuah stan kecil di pameran properti terbesar di kota. Di tengah riuh rendah para pengembang raksasa dengan stan-stan gemerlap mereka, stan Dira terasa seperti sebuah bisikan. Hanya ada satu meja, beberapa brosur, dan sebuah maket perumahan konsep eco-living yang ia kerjakan siang dan malam selama 3 bulan. Maket itu adalah seluruh jiwa dan harapannya. Atap-atap hijau, dinding bambu laminasi, dan sistem daur ulang air yang rumit. Itu adalah mahakaryanya. Meski tak ada satupun investor yang meliriknya. Mereka menyebutnya terlalu idealis, tidak komersial. Hingga sore hari terakhir pameran, saat Dira hampir menyerah dan mulai membereskan barang-barangnya dengan hati yang remuk, sesosok pria tegap berjas mahal berhenti tepat di depan standnya. Pria itu adalah Baskara. Tatapan matanya tajam, namun senyumnya mampu meluluhkan gunung es. Ia tidak melihat stand Dira yang sederhana. Matanya terpaku pada detail maket itu, seolah ia bisa melihat kehidupan berdenyut di dalamnya. Ini bukan hanya perumahan, Baskara berkata pelan, suaranya dalam dan berwibawa, memecah kesunyian di antara mereka. Ini adalah sebuah ekosistem. Anda tidak sedang menjual rumah, Anda menjual masa depan. Dira tertegun. Untuk pertama kalinya, ada orang yang memahami visinya, menerjemahkan bahasa desainnya ke dalam kata-kata yang begitu puitis. Selama ini, ia hanya mendengar cemoohan dan penolakan. Tapi pria di hadapannya ini, ia melihat melampaui apa yang terlihat. Percakapan sore itu mengalir begitu saja. Dari konsep arsitektur hijau hingga strategi pemasaran, dari filosofi hidup hingga impian-impian liar. Dira terpesona oleh kecerdasan Baskara dalam melihat peluang bisnis di dalam idealismenya. Sebaliknya, Baskara terpukau oleh gairah dan kejeniusan Dira yang terpancar setiap kali ia menjelaskan tentang karyanya. Mereka adalah dua kepingan puzzle yang berbeda bentuk namun saling melengkapi dengan sempurna. Visi bertemu dengan eksekusi. Seniman bertemu dengan sang manajer. Sejak hari itu, takdir seolah menarik benang mereka menjadi satu. Pertemuan-pertemuan selanjutnya bukan lagi di pameran, melainkan di kedai kopi sederhana, tempat mereka merancang ruang cipta di atas lembaran-lembaran serbet. Dira akan membuat sketsa sebuah desain yang revolusioner, dan Baskara akan menyusun rencana bisnisnya, menghitung setiap potensi dan risiko dengan cermat. Malam-malam panjang diisi dengan diskusi yang penuh semangat, diselingi tawa dan tatapan mata yang menyimpan janji. Baskara adalah api yang membakar semangat Dira, sementara Dira adalah kompas yang menjaga idealisme Baskara tetap pada jalurnya. Lamaran itu datang setahun kemudian, di sebuah lokasi proyek pertama mereka. Di tengah kerangka bangunan yang masih setengah jadi, di bawah langit senja, Baskara berlutut.
Bukan dengan cincin berlian yang gemerlap, melainkan dengan sebuah kunci. Aku tidak bisa menjanjikan istana, Dira, tapi aku berjanji, kita akan membangunnya bersama, bata demi bata. Kunci ini bukan hanya untuk rumah kita nanti, tapi juga untuk membuka hatiku, yang selamanya akan jadi milikmu. Air mata haru Dira jatuh membasahi cetak biru di tangannya. Tentu saja ia berkata, ya. Pernikahan mereka adalah perayaan cinta yang sesungguhnya. Dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan klien-klien pertama mereka yang menjadi saksi perjuangan dari nol. Puncaknya adalah ketika mereka akhirnya bisa menempati rumah impian yang dirancang seluruhnya oleh Dira. Sebuah mahakarya arsitektur modern tropis, dengan taman vertikal di dinding ruang keluarga, kolam renang yang menyatu dengan ruang makan, dan sebuah studio luas untuk Dira yang menghadap ke taman belakang. Rumah itu mereka namai Graha Kita, sebuah istana yang menjadi bukti bahwa cinta dan kerja keras mereka mampu mewujudkan segalanya. Baskara selalu memeluknya dari belakang saat mereka berdiri di balkon, menatap karya mereka. Lihat, sayang, bisiknya. Inilah pondasi kita. Kokoh, indah, dan akan bertahan selamanya. Dira tersadar dari lamunannya. Teh di cangkirnya sudah mendingin. Ia tersenyum, merasakan kembali kehangatan cinta itu menjalar di hatinya. 8 tahun telah berlalu, dan pondasi itu terasa semakin kokoh. Ia mempercayai Baskara sepenuh hidupnya, menyerahkan seluruh kendali keuangan dan bisnis kepadanya agar ia bisa fokus pada dunianya, merancang dan mencipta. Karena baginya, Baskara adalah pelindungnya, pasangannya, separuh jiwanya yang akan menjaga istana mereka dari badai apapun. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di pondasi yang ia anggap paling kokoh itu, sebuah retakan kecil telah muncul, dan seekor ular berbisa telah menemukan jalan masuknya. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pernikahan Dira dan Baskara telah menjadi cerita dongeng di kalangan sosialita dan pebisnis ibu kota. Ruang Cipta tidak lagi hanya sebuah nama, melainkan sebuah imperium. Desain-desain Dira yang inovatif dan memenangkan berbagai penghargaan internasional menjadi standar baru dalam dunia arsitektur. Sementara tangan dingin Baskara berhasil melipat gandakan aset perusahaan hingga ke tingkat yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka adalah pasangan emas. Wajah mereka kerap menghiasi sampul majalah bisnis dan gaya hidup. Selalu tersenyum, selalu tampak sempurna. Dari luar, istana mereka terlihat lebih megah dari sebelumnya, berkilauan tanpa celah. Namun, hanya Dira yang mulai merasakan getaran aneh dari pondasi yang dulu ia yakini paling kokoh. Getaran itu dimulai bersamaan dengan datangnya Riana. Baskara memperkenalkannya di suatu sore yang sibuk. Dira, kenalkan, ini Riana, ujar Baskara dengan senyum lebarnya yang khas. Asisten pribadiku yang baru. Lulusan terbaik dari universitas ternama. Pengalamannya luar biasa. Dia akan sangat membantu meringankan bebanku. Jadi aku bisa punya lebih banyak waktu untukmu. Dira menyambut uluran tangan Riana yang terasa dingin dan kencang. Gadis itu tampak profesional, dengan setelan kerja yang pas di badan, rambut disanggul rapi, dan tatapan mata yang tajam di balik kacamata berbingkai tipis. Ada senyum di bibirnya, namun tidak mencapai matanya. Sebuah kehormatan bisa bertemu langsung dengan sang jenius di balik Ruang Cipta, Bu Dira. Karya-karya ibu adalah inspirasi, kata Riana. Nadanya sopan namun Dira merasakan ada sesuatu yang janggal. Ibu Dira sangat beruntung punya suami sehebat Pak Baskara yang bisa mengubah desain indah menjadi bisnis raksasa. Lanjut Riana, kali ini sambil menatap Baskara dengan sorot mata penuh kekaguman yang terasa berlebihan. Dira merasakan sengatan aneh. Kalimat itu, meski terdengar seperti pujian, seolah menempatkannya pada posisi istri yang beruntung, bukan sebagai mitra sepadan yang membangun segalanya dari nol bersama suaminya. Baskara hanya tertawa, menepuk pundak Riana dengan bangga. Riana ini memang otaknya encer, katanya. Sejak saat itu, nama Riana menjadi melodi sumbang yang terus berdengung di telinga Dira. Jam kerja Baskara yang memang sudah panjang, menjadi semakin tidak menentu. Dulu, jika lembur, Baskara akan meneleponnya setiap jam, menceritakan kemajuan pekerjaannya dengan semangat menggebu. Kini,
Telepon itu jarang berdering. Jawabannya selalu singkat dan standar. Masih ada rapat, sayang. Ini lagi finalisasi laporan sama Riana. Kamu tidur saja duluan, jangan tunggu aku. Kehangatan di antara mereka mulai menguap. Pelukan selamat malam terasa seperti formalitas. Percakapan di meja makan menjadi canggung, seringkali diisi oleh Baskara yang tanpa henti memuji-muji kompetensi Riana. Bagaimana Riana menemukan solusi cerdas untuk masalah ini, bagaimana Riana punya koneksi penting untuk proyek itu. Dira merasa seperti orang asing di dalam percakapan tentang perusahaannya sendiri. Ia mencoba bertanya lebih detail tentang proyek-proyek itu, namun Baskara seringkali memotongnya. Sudah, kamu fokus saja ke desain. Biar urusan bisnis yang rumit ini aku dan Riana yang tangani. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat. Dira sudah menyiapkan makan malam istimewa, lengkap dengan lilin dan musik lembut. Berharap bisa mencuri kembali momen intim mereka yang hilang. Tapi hingga larut malam, Baskara tak kunjung pulang. Ponselnya tidak diangkat. Tepat pukul 1 dini hari, Baskara akhirnya masuk rumah. Langkahnya pelan seolah tak ingin membangunkan siapapun. "Mas, dari mana saja?" tanya Dira. Suaranya bergetar menahan kekecewaan melihat meja makan yang sudah dingin. Baskara tampak kaget melihat Dira masih terjaga. "Loh, kok belum tidur?" "Maaf, sayang. Tadi ada masalah darurat di kantor. Riana menelepon. Server kita kena masalah. Aku harus ke sana memastikan data klien aman." Jawabnya, nadanya terdengar sangat meyakinkan. Saat Baskara mendekat untuk mengecup keningnya, Dira membeku. Sebuah aroma asing yang tajam menusuk hidungnya. Bukan aroma parfum klien Parubaya yang biasa ia ceritakan. Ini aroma parfum wanita yang manis, mahal, dan sensual. Aroma yang sama sekali bukan miliknya. "Parfum siapa ini, Mas?" tanya Dira. Jantungnya berdebar kencang, menatap lurus ke mata suaminya. Untuk sepersekian detik, Dira melihat kepanikan di mata Baskara. Namun secepat kilat, ekspresi itu hilang, digantikan oleh tawa kecil yang dipaksakan. "Astaga, kamu ini ada-ada saja. Itu pasti parfumnya Riana. Tadi waktu panik di ruang server, kami tidak sengaja bertabrakan. Mungkin menempel di bajuku. Kamu tahu kan kepanikan di kantor? Sudah, jangan berpikiran yang tidak-tidak." Baskara membelai rambut Dira, namun sentuhannya terasa hampa. Ia membuat Dira merasa konyol, pencemburu, dan berlebihan. "Aku lelah sekali bekerja untuk masa depan kita. Dira, tolong jangan ditambah dengan kecurigaan seperti ini." Malam itu, Dira tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping suaminya yang sudah terlelap, mendengarkan deru napasnya yang teratur. Tapi bagi Dira, napas itu terdengar seperti kebohongan. Ia memandangi wajah tampan suaminya. Wajah yang dulu memberinya rasa aman, kini justru menjadi sumber ketakutan terbesarnya. Semua penjelasan Baskara terdengar masuk akal, sangat logis. Mungkin benar ia yang terlalu sensitif. Mungkin ia yang salah karena terlalu lelah dan tertekan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, berpegang pada sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki. Namun, di kedalaman hatinya, sebuah alarm meraung-raung. Fondasi istananya tidak lagi hanya bergetar. Ia bisa merasakan sebuah retakan besar baru saja terbentuk, menganga dalam kegelapan, mengancam untuk menelan semua yang pernah ia cintai dan bangun dengan segenap jiwa raganya. Dan ia tahu, ular itu kini tidak lagi hanya berada di luar gerbang. Ia sudah melingkar dengan nyaman di dalam istananya. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis di atas jurang yang dalam. Di depan semua orang, Dira memainkan perannya dengan sempurna. Ia adalah istri yang penuh pengertian, arsitek jenius yang sibuk, mitra bisnis yang mempercayakan segalanya pada suaminya. Senyumnya tidak pernah pudar, sikapnya tetap hangat. Namun di balik topeng itu, jiwanya waspada. Setiap inderanya dipertajam untuk menangkap kebohongan sekecil apapun. Panggung sandiwara terbesar digelar di ruang rapat utama, Ruang Cipta. Sebuah ruangan yang dirancang Dira dengan konsep keterbukaan, berdinding kaca dari lantai ke langit-langit agar semua orang merasa setara. Ironisnya,
Di ruangan itulah ia dibuat merasa paling kecil dan terasing. Hari itu, Rihanna, dengan postur yang semakin percaya diri, mempresentasikan sebuah rencana besar yang ia sebut optimalisasi dan restrukturisasi aset korporat. Di layar proyektor raksasa, Rihanna menampilkan diagram-diagram rumit yang penuh dengan istilah asing. Leveraging assets, tax sheltering, holding company, special purpose vehicle. Kata-kata itu meluncur dari bibirnya dengan fasih, terdengar mengesankan dan sangat kompleks. Ia berbicara tentang memindahkan aset-aset utama perusahaan ke sebuah perusahaan induk baru untuk melindungi dari risiko pasar dan mendapatkan keringanan pajak yang signifikan. Baskara duduk di sampingnya, mengangguk-angguk dengan wajah serius, sesekali menimpali dengan pujian. Brilian, Rihanna. Solusi yang sangat brilian. Aku tidak pernah terpikirkan sampai sejauh ini. Dira, yang duduk di seberang mereka, merasakan perutnya melilit. Sebagai seorang arsitek, ia hidup dengan logika struktur. Sebuah struktur yang baik haruslah kokoh, jelas, dan efisien. Rencana yang dipaparkan Rihanna terasa sebaliknya. Sengaja dibuat berbelit-belit, penuh dengan celah tersembunyi, seperti labirin yang dirancang untuk menjebak. Tunggu, Dira akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar lebih tegang dari yang ia inginkan. Kenapa harus membentuk perusahaan induk di luar negeri? Bukankah itu akan membuat alur birokrasi kita semakin rumit? Dan kenapa nama perusahaan barunya hanya menggunakan inisial namamu, Mas? PT Baskara Jaya Abadi? Keheningan menyelimuti ruangan. Rihanna menatap Dira dengan senyum tipis yang merendahkan. Ibu Dira, dengan segala hormat, ini adalah manuver finansial tingkat tinggi. Mungkin sedikit sulit dipahami dari perspektif desain. Tapi percayalah, ini adalah praktik umum untuk perusahaan sebesar kita. Mengenai nama, itu hanya formalitas untuk mempercepat proses. Baskara segera menimpali. Nadanya lembut namun penuh dengan patronasi yang menyakitkan. Sayang, Rihanna benar. Ini sedikit rumit. Kamu tidak perlu pusing memikirkan hal-hal teknis seperti ini. Fokus saja pada mahakaryamu selanjutnya. Biarkan aku dan Rihanna yang mengurus fondasi bisnisnya agar kamu bisa membangun menara yang lebih tinggi lagi. Percaya padaku, ya? Percaya padaku. 3 kata yang dulu menjadi pelabuhan teramannya, kini terdengar seperti sirene bahaya. Dira merasa seperti orang bodoh di kerajaannya sendiri. Mereka membuatnya merasa bahwa otaknya hanya mampu merangkai estetika, tidak mampu memahami angka dan strategi. Ia dipinggirkan secara halus, didorong menjauh dari jantung perusahaannya sendiri. Ia hanya bisa mengangguk pelan, membiarkan mereka melanjutkan presentasi kemenangan mereka. Konfirmasi atas ketakutan terburuknya datang pada suatu malam yang berangin. Baskara mengatakan ia harus menerima telepon penting dari investor di Hong Kong dan melangkah keluar ke balkon utama kamar mereka. Dira, yang pura-pura tertidur, menunggu beberapa saat sebelum bangkit dari tempat tidur. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Tanpa suara, ia menyelinap keluar, bersembunyi di balik pot-pot palem besar yang rimbun, yang pernah ia letakkan di sana untuk menciptakan suasana romantis. Melalui celah dedaunan, ia melihat punggung suaminya. Suara Baskara terdengar rendah dan intim, nada yang sudah berbulan-bulan tidak ia dengar ditujukan untuknya. Sabar, sayang, sebentar lagi. Hanya tinggal 1 langkah terakhir. Bisik Baskara ke telepon. Ada jeda sejenak. Lalu ia tertawa. Tawa itu, tawa renyah yang dulu selalu membuat hati Dira meleleh, kini terdengar mengerikan. Haha, kamu benar. Dia tidak akan mengerti. Otaknya hanya bisa menggambar. Dia akan menandatanganinya tanpa banyak tanya, demi cinta dan kepercayaan. Dunia Dira hancur berkeping-keping saat itu juga. Otaknya hanya bisa menggambar. Hinaan itu menghantamnya lebih keras dari tamparan. Pria yang ia puja, pria yang ia bangunkan istana bersamanya, ternyata hanya menganggapnya sebagai seniman naif yang bodoh, alat yang bisa dimanipulasi. Bukan hanya perselingkuhan, ini adalah konspirasi jahat untuk merampas seluruh hidupnya. Rasa sakit yang luar biasa menyengat dadanya,
Begitu hebat hingga ia harus menggigit bibirnya sendiri untuk menahan jeritan yang ingin meledak. Air mata panas mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia ingin lari ke sana, merebut telepon itu, dan menghancurkannya di depan wajah Baskara. Tapi sebuah kekuatan dingin yang tak ia kenali tiba-tiba muncul dari dasar keputusasaannya. Kemarahan. Kemarahan yang jernih dan terfokus. Jika ia menyerang sekarang, ia kalah. Mereka akan tahu bahwa ia tahu, dan mereka akan menutupi jejak mereka. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Dengan langkah gemetar, ia mundur kembali ke dalam kegelapan kamar, merebahkan dirinya di tempat tidur, dan memunggungi pintu balkon. Saat Baskara masuk beberapa menit kemudian dan memeluknya dari belakang, Dira harus mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk tidak bergidik jijik. Ia berpura-pura tidur, sementara di dalam dirinya, cinta yang meluap-luap itu telah mati, digantikan oleh es. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Baskara terburu-buru pergi karena ada pertemuan mendadak dengan notaris, tentu saja bersama Riana, dan meninggalkan laptop pribadinya di meja kerja di rumah. Dira tahu ini adalah kesempatannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyalakan laptop itu. Ia tidak perlu mencari lama. Ada sebuah folder yang diberi nama Proyek Alpha. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia membuka isinya. Bukan draft restrukturisasi perusahaan yang ia temukan, melainkan serangkaian akta yang disusun dengan rapi. Akta pengalihan saham, ruang cipta. Surat kuasa mutlak untuk menjual rumah, Graha Kita. Formulir pemindahan dana dari seluruh rekening bersama mereka. Dan nama yang tertera sebagai penerima tunggal dari semua itu bukanlah nama perusahaan induk, melainkan satu nama, Baskara Wijoyo. Ini bukan restrukturisasi. Ini adalah eksekusi. Sebuah rencana untuk melucuti Dira hingga tidak memiliki apa-apa, membuatnya telanjang secara finansial dan hukum. Dokumen-dokumen ini adalah surat kematian untuk semua yang telah ia bangun. Dira tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Ia mengambil sebuah flash drive tersembunyi dari laci mejanya dan dengan cepat menyalin seluruh isi folder itu. Setiap dokumen, setiap draft, setiap catatan kecil yang mereka buat. Setelah selesai, ia menutup laptop itu dan meletakkannya kembali persis seperti semula. Ia duduk di kursi studionya, memandangi taman indah di luar jendela. Bisikan ular itu kini telah menjadi seekor naga ganas yang siap menelannya hidup-hidup. Tapi Dira tidak lagi takut. Rasa sakitnya telah berubah menjadi baja. Ia menggenggam flash drive di tangannya. Ini bukan lagi hanya bukti. Ini adalah pedangnya. Perang akan segera dimulai. Dan ia tidak akan menjadi korban. Ia akan menjadi pemenangnya. Seminggu berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Dira menjalani hari-harinya seperti robot yang diprogram dengan sempurna. Ia tersenyum di saat yang tepat, mengangguk pada cerita Baskara tentang kemajuan, rencana restrukturisasi, dan bahkan sesekali memberikan masukan desain untuk proyek-proyek baru. Ia adalah aktris terbaik di atas panggung sandiwaranya sendiri. Di dalam, setiap detik terasa seperti abrasi, mengikis habis sisa-sisa cinta dan kenangan yang pernah ada, menyisakan hamparan dendam yang dingin dan tajam. Malam eksekusi itu tiba di hari Sabtu. Baskara merancangnya dengan presisi seorang manipulator ulung. Tidak ada suasana kantor yang kaku. Sebaliknya, ia menciptakan ilusi kehangatan domestik yang sempurna di istana mereka, Graha Kita. Aroma sedap masakan favorit Dira, sup buntut, menguar dari dapur. Baskara sendiri yang memasaknya, mengenakan apron, bersenandung kecil, persis seperti yang sering ia lakukan di awal-awal pernikahan mereka saat mereka masih merintis segalanya. Ia menyalakan lilin di meja makan, memutar lagu-lagu jazz lembut yang dulu selalu menemani malam mereka. Sebuah jebakan yang dilapisi dengan nostalgia yang paling manis dan menyakitkan. Malam ini spesial, kata Baskara sambil menarik kursi untuk Dira. Matanya berbinar dengan cinta yang palsu. Malam ini kita merayakan langkah terakhir menuju masa depan kita yang gemilang. Dira hanya tersenyum tipis, membiarkan suaminya menuangkan anggur merah ke gelasnya. Hatinya terasa seperti batu es.
Setiap gestur manis dari Baskara terasa seperti tamparan. Setiap kata cintanya adalah cemoohan. Setelah makan malam yang terasa seperti berlangsung seabad bagi Dira, Baskara menggenggam tangannya dan menuntunnya ke ruang keluarga. Di atas meja kopi mahoni yang rendah, tergeletak sebuah tumpukan dokumen tebal yang dijilid rapi dengan sampul biru tua, tampak begitu resmi dan mengintimidasi. Ini dia, momen yang telah ia antisipasi dengan rasa ngeri dan tekad yang membara. Baskara duduk di sampingnya, merapatkan tubuhnya. Suaranya berubah menjadi bisikan yang penuh konspirasi dan kelembutan. Sayang, mulainya. Matanya menatap Dira dalam-dalam. Ingat tidak dulu, waktu kita hanya punya mimpi di atas serbet kopi? Kita tidak punya apa-apa selain satu sama lain. Lihat kita sekarang. Ia mengelus punggung tangan Dira. Semua yang kita bangun ini, ruang cipta, rumah ini, adalah bukti cinta kita. Dan sekarang, ada kesempatan untuk membawa mimpi itu ke level yang tidak pernah kita bayangkan. Di dalam dokumen ini, katanya sambil menepuk tumpukan kertas itu dengan lembut, adalah tiket emas kita. Investor yang aku ceritakan siap masuk. Desainmu akan dibangun di Tokyo, London, New York. Semua yang pernah kamu impikan, Dira. Dira memalingkan wajah, berpura-pura terharu dan kewalahan. Di dalam, ia ingin tertawa sinis. Desainku, tapi kekayaanmu. Tapi ada syaratnya, lanjut Baskara. Nadanya kini lebih serius. Mereka butuh struktur kepemilikan yang lebih sederhana untuk mempermudah aliran dana. Itulah gunanya semua dokumen ini. Ini akan memindahkan semua aset kita untuk sementara ke bawah namaku sebagai pemegang kuasa tunggal. Hanya sementara, sayang, agar investor bisa bertransaksi dengan satu entitas saja. Setelah semuanya selesai, kita akan menatanya kembali. Ini semua demi kecepatan. Mereka butuh dokumen ini ditandatangani malam ini juga. Dira menarik tangannya perlahan. Mas, ini banyak sekali. Aku tidak mengerti isinya. Ia berucap, memainkan perannya sebagai istri yang naif dan sedikit takut. Aktingnya begitu meyakinkan. Bahkan ia sendiri nyaris muak. Baskara tersenyum penuh pengertian. Senyum yang dulu selalu menenangkannya. Aku tahu, sayang. Aku tahu kamu tidak suka bagian yang ini. Makanya aku, Riana, dan tim pengacara sudah memeriksa setiap klausulnya ratusan kali. Semuanya aman. Kamu tidak perlu membaca detailnya yang membosankan. Kamu hanya perlu melakukan satu hal yang selalu kamu lakukan dengan baik. Ia mengangkat dagu Dira agar menatap matanya. Percaya padaku. Di mata suaminya, Dira tidak lagi melihat cinta. Ia melihat keserakahan yang telanjang, ambisi yang kejam, dan kebohongan yang dipoles dengan sangat baik. Ia melihat seorang monster yang mengenakan wajah pria yang pernah ia nikahi. Lihat aku, Dira, desak Baskara. Suaranya kini mengandung sedikit ketidaksabaran. Selama ini, apa aku pernah sekalipun mengecewakanmu? Ini adalah langkah terakhir kita menuju puncak. Lakukan ini untukku, untuk kita. Untuk kita. Kalimat itu menjadi pemicunya. Cukup sudah sandiwara ini. Saatnya untuk menandatangani deklarasi perang. Dengan tangan yang ia buat seolah gemetar, Dira mengambil pulpen mewah yang disodorkan Baskara. Pulpen itu terasa dingin dan berat, seperti senjata. Ia membuka halaman pertama. Matanya memindai tulisan-tulisan hukum yang padat, tapi otaknya hanya melihat satu kata berulang-ulang, pengkhianatan. Halaman demi halaman ia buka. Di setiap kolom tanda tangan yang bertuliskan namanya, ia berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, sebuah pertunjukan keraguan untuk memuaskan ego suaminya. Baskara mengelus punggungnya, memberinya semangat. Tidak apa-apa, sayang. Sebentar lagi selesai. Saat ujung pulpen itu menyentuh kertas, sebuah keheningan yang aneh turun di dalam diri Dira. Suara detak jam di dinding, suara napas Baskara yang tertahan, semuanya terdengar begitu jelas. Setiap goresan tinta yang membentuk namanya terasa seperti sayatan di atas hatinya yang sudah mati rasa. Ini adalah tanda tangan di atas nisan pernikahannya. Tanda tangan di atas puing-puing kepercayaannya.
Tanda tangan yang menyerahkan seluruh kerja kerasnya kepada pengkhianat. Namun, di saat yang sama, setiap goresan itu juga terasa seperti sebuah janji. Janji pada dirinya sendiri. Bahwa ini adalah kebodohan terakhirnya. Ini adalah umpan yang ia lemparkan dengan sengaja. Ini adalah persetujuannya untuk masuk ke dalam perangkap. Karena hanya dari dalam perangkap itulah ia bisa menghancurkan sang pemburu. Ketika tanda tangan terakhir dibubuhkan, Bhaskara tidak bisa lagi menyembunyikan kelegaan dan kemenangannya. Ia menarik Dira ke dalam pelukan yang erat dan membekap. "Terima kasih, sayang. Terima kasih. Kamu adalah istri terbaik di dunia. Kamu tidak akan pernah menyesali ini," serunya. Suaranya bergetar karena kegembiraan yang tulus, kegembiraan atas keberhasilan penipuannya. Dira hanya bersandar lemas di pelukannya. Wajahnya tersembunyi di dada Bhaskara. Matanya menatap kosong ke depan dengan ekspresi dingin yang mengerikan. Bhaskara segera melepaskan pelukannya. Terlalu bersemangat untuk mengamankan kemenangannya. "Aku harus segera memindai ini dan mengirimkannya pada Riana. Dia pasti sudah menunggu," katanya sambil merapikan tumpukan dokumen itu dengan sigap, seperti serigala yang melindungi hasil buruannya. Ia bergegas ke ruang kerja, meninggalkan Dira sendirian di tengah ruang keluarga yang temaram. Dira tidak bergerak. Ia duduk membeku, menatap lilin-lilin di meja makan yang mulai meleleh. Apinya bergoyang-goyang seperti menertawakannya. Pengkhianatan itu kini telah sah secara hukum, tertulis dengan tintanya sendiri. Umpan telah ditelan. Perangkap telah berbunyi. Hitung mundur menuju kehancuran mereka baru saja dimulai. Dan Dira, sang korban, kini telah sepenuhnya berubah menjadi sang algojo yang menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan kapaknya. 1 minggu setelah malam penandatanganan itu terasa seperti hidup dalam ruang hampa. Dira bergerak, bekerja, dan bernapas, tetapi ia tidak merasakan apa-apa. Ia sengaja menyibukkan diri di sebuah lokasi proyek di tepi kota, sebuah kompleks villa mewah yang desainnya baru saja memenangkan penghargaan internasional. Di sana, di tengah debu konstruksi, deru mesin, dan teriakan para pekerja, ia bisa sejenak melupakan neraka sunyi yang menunggunya di rumah. Di sana, ia adalah sang arsitek Dira, seorang kreator yang dihormati, seorang visioner yang perintahnya adalah hukum. Ia memegang kendali. Tapi ia tahu, itu semua hanyalah ilusi yang akan sirna begitu ia memutar mobilnya menuju Graha Kita. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Dira memutuskan untuk pulang lebih awal. Langit berwarna kelabu, seolah ikut merasakan firasat buruk yang mulai merayap di hatinya. Sepanjang perjalanan, ia memutar lagu-lagu klasik yang menenangkan, mencoba meredam kegelisahan yang semakin menjadi. Gerbang besi tempayang tinggi, yang ia rancang dengan motif daun randu, terbuka secara otomatis, menyambutnya seperti biasa. Ia memarkir mobilnya di garasi yang luas, di samping mobil mewah Bhaskara yang sudah terparkir rapi. Namun, saat ia melangkah keluar dari mobil, pemandangan di depannya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di atas hamparan rumput hijau Jepang yang selalu ia rawat dengan cermat, teronggok tumpukan yang mengerikan. Koper-kopernya. 3 buah koper besar dan beberapa tas jinjing miliknya dilempar begitu saja. Isinya sebagian tumpah keluar. Gaun sutra favoritnya tersangkut di resleting. Ujungnya menyentuh tanah yang basah. Sebuah buku sketsa pribadi miliknya tergeletak terbuka. Kertas-kertasnya dibolak-balik oleh angin sore, memperlihatkan coretan-coretan ide dan mimpinya. Untuk sesaat, otak Dira menolak untuk memproses. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan. Mungkin asisten rumah tangga sedang membersihkan gudang? Ia berjalan mendekat dengan langkah kaku. Setiap langkah terasa berat seolah kakinya terbuat dari timah. Tepat saat ia hendak menyentuh salah satu kopernya, pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati solid itu terbuka. Bukan asisten rumah tangga yang muncul, melainkan Bhaskara. Dan di sampingnya, melingkarkan lengan dengan posesif di lengan suaminya, berdiri Riana. Dira membeku. Pukulan kedua menghantamnya jauh lebih keras. Riana tidak lagi mengenakan setelan kerjanya yang kaku. Ia mengenakan salah satu kimono sutra milik Dira, yang paling mahal,
yang biasa Dira pakai saat ingin bersantai di akhir pekan. Pakaian intimnya kini dikenakan oleh perempuan itu, di dalam rumahnya sendiri. Itu adalah sebuah deklarasi, sebuah penandaan teritori yang paling brutal dan menghina. Wajah Baskara dingin seperti es, tanpa jejak kehangatan atau rasa bersalah sedikit pun. Sementara di wajah Riana, terlukis senyum kemenangan yang paling memuakan. Matanya berkilau penuh kepuasan saat menatap Dira dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Mas, apa-apaan ini?" Suara Dira keluar sebagai bisikan serak, nyaris tak terdengar. "Kenapa? Kenapa barang-barangku ada di luar?" Baskara menatapnya seolah ia adalah orang asing yang mengganggu. "Barang-barangmu?" Jawabnya dengan nada datar dan menghina. "Sebaiknya kamu cepat ambil sebelum saya panggil tukang sampah untuk membuangnya. Kamu tidak lagi punya hak untuk tinggal di sini." Setiap kata adalah belati yang menusuk langsung ke ulu hati Dira. Riana tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti gesekan kaca pecah. "Ibu Dira yang terhormat," kata Riana. Nadanya dibuat semanis mungkin namun penuh dengan racun. Ia melangkah maju selangkah, mengibaskan secari kertas yang sudah disahkan oleh notaris. "Anda mungkin lupa? Rumah ini, perusahaan, ruang cipta, dan semua aset di dalamnya, sekarang secara hukum adalah 100% milik suami saya, Pak Baskara." "Sah?" berkat tanda tangan ibu sendiri di atas materai, tepat seminggu yang lalu. Dira menatap kertas itu, lalu beralih ke wajah Baskara, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah monster serakah berwajah dingin. Kenyataan itu menghantamnya seperti gelombang tsunami, meremukkan semua pertahanannya. Rumah yang ia lahirkan dari imajinasinya, perusahaan yang ia bangun dengan darah dan keringatnya, semua lenyap dalam sekejap mata karena tanda tangannya sendiri. Ia telah dijebak dengan begitu sempurna. Saat Dira berdiri mematung, dilumpuhkan oleh skala pengkhianatan itu, suara yang paling mengerikan pun terdengar. Tawa. Baskara mulai tertawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa terbahak-bahak yang dalam dan menggema, penuh dengan kelegaan dan kekuasaan. Tawa seorang tiran yang baru saja memenangkan perang. Riana ikut menimpali, tawanya melengking tinggi, menusuk udara sore yang kelabu, penuh dengan kebencian dan kebanggaan karena berhasil merebut segalanya dari wanita yang ia benci. Duet tawa mereka memantul dari dinding-dinding kokoh, geraha kita, memenuhi udara, mencemari setiap sudut yang pernah Dira isi dengan cinta. Mereka menertawakan kebodohannya, menertawakan kepercayaannya, menertawakan hatinya yang hancur. Tawa itu adalah klimaks dari sandiwara mereka. Suara kemenangan mereka yang paling absolut. "Terima kasih atas kerja kerasmu selama bertahun-tahun, Dira," kata Baskara di sela tawanya, menyeka air mata geli di sudut matanya. "Semua itu sangat kami hargai. Sekarang, pergilah. Nikmati sisa hidupmu sebagai gelandangan." Riana menambahkan, "Anggap saja ini pesangon darimu untuk kami. Selamat tinggal." Dan dengan itu, Baskara membanting pintu kayu jati itu dengan keras. Suara blam yang keras dan final itu terdengar seperti letusan pistol, mengakhiri sebuah era, membunuh sebuah kehidupan. Dira ditinggalkan sendirian di halaman depan istananya yang kini telah direbut. Angin sore bertiup lebih kencang, menerbangkan beberapa lembar sketsanya ke udara sebelum jatuh kembali ke tanah. Langit yang kelabu akhirnya menumpahkan gerimis, membasahi wajahnya, menyatu dengan air mata yang tidak ia sadari telah mengalir. Di belakang pintu yang tertutup itu, ia masih bisa samar-samar mendengar gema tawa mereka yang perlahan mereda. Ia berdiri di sana, di tengah puing-puing hidupnya, seorang ratu yang diasingkan, seorang arsitek tanpa rumah, seorang istri tanpa suami. Mereka pikir mereka telah menghancurkannya. Mereka pikir mereka telah membuangnya ke titik terendah. Dan untuk sesaat, di tengah hujan dan penghinaan itu, dunia memang terasa telah berakhir. Mereka tidak tahu, di dalam keheningan setelah badai itu, di dalam kehancuran total itu, sebuah rencana yang jauh lebih dingin dan kejam daripada tawa mereka, baru saja diaktifkan. Hujan gerimis yang turun membasahi Dira terasa dingin, tetapi tidak sedingin keheningan di dalam hatinya. Ia berdiri mematung di trotoar,
menatap pintu kayu jati yang tertutup rapat itu. Di baliknya, dua orang sedang merayakan kemenangan mereka di atas reruntuhan hidupnya. Gema tawa mereka yang kejam masih terngiang-ngiang, sebuah melodi penyiksaan yang dirancang untuk menghancurkan jiwanya. Mereka mengharapkannya hancur, menangis, menjerit, atau memohon di depan pintu itu. Mereka ingin melihatnya sebagai wanita kalah yang putus asa. Dan untuk sesaat, rasa sakit itu memang ada, begitu nyata dan tajam seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga kering. Setiap kenangan indah bersama Baskara kini terasa seperti kebohongan. Rumah yang ia rancang dengan cinta kini terasa seperti sebuah monumen penghinaan. Ini adalah titik nol. Titik terendah yang bisa dicapai seorang manusia. Namun, di tengah kehancuran total itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat tetes hujan terakhir membasuh wajahnya, ia tidak merasakan dinginnya keputusasaan. Sebaliknya, ia merasakan sebuah kejernihan yang luar biasa, setajam dan sebening kristal es. Rasa sakit itu tidak hilang, tetapi bertransformasi. Energi panas dari amarah dan kesedihan itu seolah disuling, diubah menjadi bahan bakar dingin yang membakar semua keraguan dan ketakutan. Perlahan, Dira menegakkan punggungnya. Postur tubuhnya yang tadi sedikit membungkuk karena syok, kini menjadi tegak dan kokoh. Kepalanya terangkat. Dagunya terangkat menantang. Tatapannya yang tadi kosong dan terluka, kini berubah menjadi tajam dan terfokus, seperti mata seekor elang yang telah mengunci mangsanya dari kejauhan. Dira yang lama, Dira yang tulus, yang penuh cinta dan kepercayaan buta, telah mati di depan pintu itu. Yang lahir dari abunya adalah sosok yang tidak lagi ia kenali, seorang wanita yang ditempa oleh pengkhianatan menjadi sekeras baja. Ia melirik sejenak ke arah koper-kopernya yang teronggok menyedihkan di atas rumput. Pakaian, buku, benda-benda kenangan. Semua itu tidak ada artinya. Itu semua adalah properti panggung yang ia biarkan mereka ambil, untuk menyempurnakan ilusi kekalahannya. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia berbalik badan, memunggungi rumah itu, memunggungi masa lalunya, dan berjalan dengan langkah mantap menuju gerbang. Ia tidak menoleh ke belakang. Sebuah taksi melintas, dan Dira menghentikannya dengan lambaian tangan yang tenang. Pintu terbuka, dan ia masuk, membawa serta aura dingin yang membuat sang sopir sedikit bergidik. "Mau kemana, Bu?" tanya sopir itu. Dira tidak langsung menjawab. Ia duduk dengan tenang, menatap tetesan air hujan yang berlomba di kaca jendela. Dunia di luar tampak kabur dan tidak relevan. Hanya ada satu hal yang penting sekarang. Jam pasir telah dibalik. Ia memiliki waktu yang terbatas untuk membalikan keadaan. Ini adalah 1 jam yang akan menentukan segalanya. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Tangannya, yang beberapa hari lalu ia buat seolah gemetar saat menandatangani dokumen, kini begitu stabil. Jarinya menggulir daftar kontak dengan cepat, melewati nama ibunya, sahabat-sahabatnya, dan semua orang yang akan memberinya simpati. Simpati adalah hal terakhir yang ia butuhkan saat ini. Jarinya berhenti pada sebuah nama yang disamarkan, konsultan proyek Suryo. Ia menekan tombol panggil. Telepon itu tersambung hanya setelah 1 kali dering. "Dira." Suara di seberang terdengar tenang, berat, dan siap. Itu adalah suara Pak Suryo, pengacara tua kepercayaan mendiang ayahnya. Dira menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tetapi untuk mengumpulkan semua kekuatan di dalam dirinya. Suaranya keluar, tidak bergetar, tidak menangis, melainkan jernih dan dingin seperti es di musim dingin. "Mereka sudah menelan umpannya, Pak," katanya. Tawa mereka bahkan masih terdengar di telinga saya. Ada jeda singkat di seberang, sebelum suara Pak Suryo kembali terdengar. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Bagus. Bagaimana kondisimu?" "Siap tempur," jawab Dira singkat. Lalu ia mengucapkan kalimat yang telah mereka siapkan. Kalimat sakti yang menjadi kunci dari segalanya. "Sudah waktunya. Jalankan rencana B." "Saya mengerti. Tim sudah siap. Datanglah ke kantor sekarang. Kami menunggumu," kata Pak Suryo sebelum menutup telepon.
Dira kemudian memberikan sebuah alamat kepada sopir taksi, alamat sebuah gedung perkantoran modern di kawasan Sudirman, tempat firma hukum Pak Suryo berada. Selama sisa perjalanan, ia memejamkan mata. Bukan untuk beristirahat, tetapi untuk memutar ulang strateginya. Ia ingat hari ketika ia datang ke kantor Pak Suryo dengan wajah pucat dan mata bengkak, membawa salinan draft dokumen pengkhianatan itu. Pak Suryo, dengan kebijaksanaannya, langsung berkata, "Jika kamu melabrak mereka sekarang, kamu kalah. Mereka sudah menyiapkan benteng hukum. Satu-satunya cara mengalahkan mereka adalah dengan membiarkan mereka merasa menang. Kita harus membangun perangkap yang lebih besar, dan kamu, Dira, harus menjadi umpannya." Maka, lahirlah rencana B. Sebuah rencana yang menuntut Dira untuk menelan harga dirinya, menahan rasa sakitnya, dan berakting sebagai korban yang sempurna hingga saat terakhir. Setiap penghinaan yang ia terima, setiap senyum palsu Baskara, setiap tatapan sinis Riana, ia kumpulkan bukan sebagai luka, melainkan sebagai amunisi. Ia membiarkan mereka meremehkannya, membiarkan mereka mabuk dalam kesombongan mereka. Karena kesombongan, seperti yang dikatakan Pak Suryo, adalah titik buta terbesar bagi para penjahat. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah gedung kaca yang elegan. Hujan telah reda, menyisakan udara malam yang bersih dan lampu-lampu kota yang berkelip seperti jutaan mata yang akan menjadi saksi. Dira membayar ongkos taksi dan melangkah keluar. Ia berdiri sejenak, menatap pantulan dirinya di pintu kaca lobi. Wanita di pantulan itu tampak lelah, tetapi matanya menyala dengan api pembalasan yang tak akan bisa dipadamkan. 1 jam. Itulah waktu yang ia berikan pada mereka untuk menikmati kemenangan haram mereka. 1 jam untuk tertawa di istananya. Setelah itu, ia akan datang untuk menagih semuanya kembali, beserta bunganya. Dengan langkah yang tak lagi ragu, ia mendorong pintu kaca yang berat itu dan masuk. Babak pembalasan telah dimulai. Firma hukum, Suryo Orekan, menempati 1 lantai penuh di sebuah gedung pencakar langit. Interiornya tidak seperti kantor pengacara pada umumnya yang penuh dengan tumpukan map dan buku-buku hukum tebal. Tempat ini lebih mirip seperti markas komando militer. Dindingnya didominasi layar-layar monitor, dan di tengah ruangan utama, sebuah meja konferensi raksasa dari kaca hitam menjadi pusatnya. Saat Dira masuk, ia disambut oleh Pak Suryo yang berdiri tegap. Di sampingnya ada 2 orang lagi. Seorang pria muda berkacamata dengan jemari yang lincah menari di atas laptop. Dira mengenalnya sebagai Leo, sang ahli teknologi. Dan seorang wanita parubaya dengan tatapan setajam pisau bedah, Ibu Ratna, akuntan forensik terbaik yang dimiliki Pak Suryo. Ini adalah tim perangnya. "Selamat datang, Bu Dira," sapa Pak Suryo. Suaranya tenang namun penuh hormat. "Semua sudah siap." Di atas meja kaca itu, terbentang bukti-bukti awal yang telah mereka kumpulkan. Sebuah hard drive eksternal, beberapa transkrip, dan sebuah alat perekam audio seukuran ujung kelingking. Melihat benda kecil itu, pikiran Dira melayang kembali ke hari di mana rencana B lahir. Hari tergelap yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Beberapa minggu yang lalu, Dira duduk di kantor Pak Suryo ini, namun kondisinya sangat berbeda. Ia hancur. Air matanya sudah kering, menyisakan mata bengkak dan tatapan kosong. Di atas meja di hadapannya tergeletak salinan draft dokumen yang ia temukan di laptop Baskara. "Ini bukan hanya perselingkuhan, Pak Suryo," bisik Dira, suaranya parau. "Ini perampokan terencana. Mereka ingin mengambil semuanya." Ia kemudian menceritakan kejanggalan-kejanggalan finansial yang sempat ia abaikan. Proyek yang anggarannya membengkak tanpa penjelasan logis, nama-nama pemasok fiktif yang baru ia sadari, penarikan dana, operasional, dalam jumlah besar yang tidak pernah sampai ke lapangan. Sebagai arsitek, ia terlatih untuk melihat jika ada satu batas saja yang salah letak dalam sebuah struktur. Dan struktur keuangan perusahaannya, ia sadari sekarang, sudah keropos oleh rayap dari dalam. Pak Suryo mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang biasanya ramah mengeras menjadi topeng kemarahan dingin. "Bajingan," desisnya pelan. "Mereka meremehkanmu, Dira.
Mereka pikir kamu hanya seniman yang tidak mengerti angka. Justru itu yang akan menjadi senjata kita. Ia menatap Dira lurus-lurus. Dengar, jika kamu melabrak mereka sekarang dengan bukti ini, kamu akan kalah. Mereka akan memutarbalikkan fakta, menyebutmu istri histeris yang cemburu dan paranoid. Mereka sudah menyiapkan benteng hukum yang kokoh. Kita tidak bisa menyerang benteng itu dari depan. Kita harus masuk ke dalamnya seperti kuda Troya. Saat itulah rencana B dirumuskan. Sebuah strategi berisiko tinggi yang menempatkan Dira sebagai pion sekaligus ratu. Langkah pertama, pengawasan. Pak Suryo memanggil Leo. Dira butuh telinga dan mata di mana-mana. Perintahnya. Leo memberikan Dira serangkaian alat sadap audio dan video tercanggih. Begitu kecil hingga bisa diselipkan di bawah meja, di balik lukisan, atau di dalam pot tanaman. Dira mengingat malam-malam penuh debaran saat ia, dengan tangan gemetar namun tekad membara, memasang alat-alat itu di ruang kerja Baskara di rumah dan di bawah meja kantornya saat semua orang sudah pulang. Langkah kedua, pengamanan aset intelektual dan finansial. Ibu Ratna memberinya daftar dokumen krusial yang harus diamankan. Bukan hanya laporan keuangan yang sudah dimanipulasi, tetapi data mentahnya. Salinan asli kontrak-kontrak lama, catatan transfer bank dari tahun-tahun sebelumnya, dan yang terpenting, semua cetak biru dan hak cipta desain atas nama Dira pribadi, sebelum Ruang Cipta didirikan. Selama seminggu, Dira menjadi pencuri di perusahaannya sendiri. Secara diam-diam memindai ribuan lembar dokumen dan menyimpannya di hard drive terenkripsi yang ia serahkan pada Pak Suryo. Langkah ketiga, yang paling berbahaya, penandatanganan. Kamu harus menandatangani dokumen pengalihan aset itu, Dira, kata Pak Suryo, sebuah instruksi yang terdengar gila. Tapi sebelum itu, aku butuh salinan lengkapnya. Dira berhasil memotret setiap halaman dokumen yang akan ia tandatangani dengan dalih ingin membacanya lebih teliti di studio. Foto-foto itu langsung ia kirimkan ke Pak Suryo. 1 jam kemudian, Pak Suryo meneleponnya. Seperti dugaan kita. Ini bukan restrukturisasi, ini perampokan total. Klausulnya dibuat agar kamu tidak punya hak apapun untuk menuntut balik. Mereka sangat percaya diri. Bagus. Lalu Pak Suryo memberinya instruksi final yang jenius. Saat menandatanganinya, buat satu goresan kecil yang berbeda di huruf terakhir namamu. Goresan yang hanya bisa dideteksi oleh ahli grafologi. Itu akan menjadi penanda rahasia kita bahwa tanda tangan ini diberikan di bawah tekanan dan merupakan bagian dari rencana ini. Pikiran Dira kembali ke masa kini, ke ruang komando di kantor Pak Suryo. Kilas balik itu memberinya kekuatan. Semua penderitaan dan ketakutan yang ia rasakan saat menjalankan rencana itu kini akan terbayar. Leo menekan sebuah tombol di laptopnya. Suara yang jernih dan tajam langsung memenuhi ruangan. Berasal dari alat sadap yang dipasang Dira di ruang kerja Baskara. Dia sudah tanda tangan. Semuanya. Hahaha, aku tidak percaya ini semudah ini. Itu adalah suara Baskara yang penuh kemenangan. Direkam tepat setelah Dira meninggalkan ruangan pada malam penandatanganan. Sudah kubilangkan, sayang, wanita itu terlalu dibutakan oleh cinta. Sahut suara Riana, terdengar begitu puas. Dia pikir kita membangun istana untuknya. Padahal dia hanya membangun sangkar emas untuk dirinya sendiri. Sekarang kuncinya ada di tangan kita. Kemudian terdengar suara mereka tertawa bersama. Suara yang sama persis dengan yang didengar Dira saat diusir. Mendengarnya lagi sekarang, tanpa emosi, suara itu terdengar begitu menyedihkan dan jahat. Ibu Ratna mendorong sebuah map tebal ke tengah meja. Dan ini laporan saya. Saya menemukan penyelewengan dana sebesar hampir 30 miliar rupiah selama 3 tahun terakhir. Alirannya sangat jelas. Masuk rekening perusahaan-perusahaan cangkang yang ternyata didirikan atas nama kerabat jauh Riana. Jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Semua kepingan puzzle sudah ada di tempatnya. Bukti penipuan, penggelapan, dan konspirasi. Dira kemudian meraih tas tangannya, mengeluarkan satu benda terakhir. Sebuah pulpen merek ternama yang terlihat mewah. Pulpen yang diberikan Baskara untuk ia gunakan menandatangani dokumen pengkhianatan itu.
Ini adalah paku terakhir untuk peti mati mereka, kata Dira dengan tenang. Pulpen ini memiliki perekam audio berdaya tinggi. Saya menyalakannya tepat sebelum saya mulai menandatangani. Ia menyerahkan pulpen itu kepada Leo, yang dengan cepat menghubungkannya ke laptop. Ia memutar rekaman itu. Seluruh percakapan manipulatif Bhaskara terdengar jelas. Bujuk rayunya, janji-janji palsunya, desakannya yang penuh tekanan emosional. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan adanya undue influence atau paksaan secara psikologis, yang bisa membatalkan kontrak apapun di mata hukum. Pak Suryo tersenyum tipis, sebuah senyum predator yang telah menemukan kelemahan fatal pada mangsanya. Luar biasa, Dira. Sungguh luar biasa. Kamu lebih kuat dari yang dibayangkan ayahmu sekalipun. Ia melirik jam dinding digital di ruangan itu. Pukul 18.50. Tepat 50 menit sejak Dira diusir dari rumahnya. Waktu bermain mereka sudah habis, kata Pak Suryo. Ia meraih ponselnya, menekan nomor kontak yang tersimpan dengan nama Kombes Anto. Panggilan telepon antara Pak Suryo dan kontak polisinya, Kombes Anto, berlangsung singkat, padat, dan tanpa basa-basi. Itu bukan lagi sebuah permintaan, melainkan sebuah sinyal bahwa operasi gabungan yang telah mereka siapkan selama berminggu-minggu kini memasuki fase eksekusi. Di ruang komando firma hukum, Suryo orekan. Udara yang tadinya tegang kini bergetar dengan energi yang terfokus. Waktu untuk bersembunyi telah usai. Kini adalah waktu untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Baik, tim, kata Pak Suryo. Nadanya berubah dari seorang penasihat menjadi seorang jenderal lapangan. Mari kita siapkan berkas pertempuran kita. Kombes Anto dan timnya akan bergerak dalam 15 menit. Kita harus memastikan mereka tiba dengan amunisi yang tak terbantahkan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah simfoni profesionalisme yang dingin dan efisien. Meja konferensi kaca hitam itu kini berfungsi sebagai meja perakitan senjata pamungkas. Setiap anggota tim bergerak dengan tujuan yang jelas, menyatukan kepingan-kepingan bukti menjadi sebuah dakwaan yang kedap udara. Leo, sang penyihir teknologi, menjadi yang pertama. Ia menyambungkan laptopnya ke sistem audio ruangan. Saya mulai dari koleksi audio kita, katanya, matanya berkilat di balik kacamata. Saya sudah mengisolasinya menjadi beberapa sorotan utama. Ia menekan tombol. Suara Riana yang tajam dan sinis langsung memenuhi ruangan. Pastikan dia tidak membaca klausul 4B pada akta pengalihan itu, Mas. Klausul itu yang akan mengunci semua aset pribadinya secara permanen, bahkan jika suatu saat dia mencoba menggugat. Leo menjeda rekaman itu. Direkam dari alat sadap di bawah meja kantor Bhaskara, 3 hari sebelum penandatanganan. Ia memutar rekaman lain. Kali ini suara Bhaskara yang dalam dan penuh percaya diri. Tenang saja, aku akan mengalihkan perhatiannya dengan cerita masa depan kita di New York. Dia akan terlalu sibuk berfantasi hingga tidak akan sempat berpikir kritis. Dia mudah sekali luluh jika sudah menyangkut mimpi kita. Setiap kata adalah bukti niat jahat yang terencana. Kemudian, Leo memutar mahkota permata dari koleksi mereka. Rekaman dari pulpen yang digunakan Dira. Seluruh monolog manipulatif Bhaskara terdengar begitu jelas. Mulai dari bujuk rayu nostalgia hingga desakan yang mengatasnamakan cinta. Di sela-sela suara Bhaskara, terdengar juga suara Dira yang sengaja dibuat ragu dan terbata-bata. Sebuah performa brilian yang kini menjadi bukti paksaan psikologis. Selanjutnya, giliran Ibu Ratna, sang akuntan forensik. Ia meletakkan 2 buah binder tebal berdampingan. Kiri adalah laporan keuangan asli yang diamankan oleh Bu Dira, jelasnya sambil menunjuk binder biru. Kanan adalah laporan keuangan yang telah dimanipulasi oleh Bhaskara dan Riana, yang mereka gunakan untuk mengajukan pinjaman bank dan menipu investor. Ia membuka kedua binder pada halaman yang sama. Perbedaannya begitu mencolok. Contohnya di sini, katanya sambil menunjuk sebuah baris. Pada laporan asli, biaya material untuk proyek Sentul adalah 7 miliar rupiah. Di laporan palsu, biayanya digelembungkan menjadi 10 miliar. Selisih 3 miliar itu ditransfer ke sebuah perusahaan bernama CV Cipta Graha Mandiri.
Ibu Ratna kemudian menampilkan profil perusahaan itu di layar monitor. CV ini baru berdiri 6 bulan lalu. Alamatnya fiktif. Dan direkturnya, ia berhenti sejenak untuk efek dramatis, adalah sepupu dari pihak Ibu Riana. Ini hanya satu dari puluhan transaksi fiktif lainnya. Total dana perusahaan yang berhasil mereka gelapkan, yang bisa saya buktikan jejaknya, adalah 28,7 miliar rupiah. Dira menatap angka itu tanpa berkedip. Bukan jumlahnya yang membuatnya marah, melainkan pengkhianatan sistematis yang terjadi di balik punggungnya selama bertahun-tahun. Lalu, Leo kembali mengambil alih, kali ini untuk bukti visual. Ini dari kamera tersembunyi di ruang kerja Baskara di rumah, katanya. Layar monitor menampilkan rekaman video hitam putih. Di dalamnya, terlihat Baskara dan Riana sedang duduk berdua, beberapa hari sebelum penandatanganan. Riana terlihat menunjuk sebuah dokumen, lalu dengan cekatan meniru sebuah tanda tangan. Itu adalah tanda tangan manajer proyek lama yang sudah pensiun, jelas Dira pelan. Mereka memalsukannya untuk mencairkan sisa dana proyek yang sudah selesai. Video berikutnya lebih menyakitkan. Direkam dari kamera di kantor, 1 jam setelah Dira menandatangani dokumen pengalihan aset. Video itu menunjukkan Baskara dan Riana berpelukan mesra. Baskara mengangkat Riana dan memutarnya sambil tertawa. Mereka kemudian membuka sebotol anggur mahal dan bersulang. Untuk kerajaan baru kita, seru Baskara di dalam video itu. Dan untuk kebodohan Dira, timpal Riana, diikuti tawa mereka yang kejam. Wajah Dira mengeras. Ia tidak membiarkan rasa sakit itu muncul. Sebaliknya, ia menyalurkannya menjadi kekuatan. Saya ingat hari itu, kata Dira, suaranya mantap. Baskara bilang pada saya bahwa botol anggur itu adalah hadiah dari klien yang puas. Kebohongan di atas kebohongan. Terakhir, Pak Suryo berdiri dan merangkum semuanya dari sisi hukum. Berdasarkan semua bukti ini, ia memulai, suaranya menggema penuh wibawa. Kita tidak hanya menjerat mereka dengan satu pasal. Kita akan menjerat mereka dengan pasal berlapis. Ia mulai memaparkan strateginya. 1. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ini untuk perbuatan mereka yang dengan sengaja membujuk Budira menandatangani dokumen dengan tipu muslihat. 2. Pasal 372 tentang penggelapan, dengan ancaman serupa, untuk dana 28,7 miliar yang mereka curi. 3. Pasal 263 tentang pemalsuan surat, dengan ancaman hingga 6 tahun penjara, untuk laporan keuangan dan tanda tangan yang dipalsukan. 4. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena mereka menyamarkan hasil kejahatan melalui perusahaan cangkang. Dan 5. Undang-Undang ITE, karena sebagian besar konspirasi dan penipuan ini dilakukan melalui sarana elektronik. Pak Suryo menatap Dira. Dan yang terpenting, dengan bukti adanya niat jahat dan penipuan sejak awal, seluruh akta pengalihan aset yang kamu tandatangani itu batal demi hukum. Secara hukum, kamu tidak pernah kehilangan apapun. Semua bukti, transkrip audio, laporan forensik, salinan video, analisis hukum, disatukan ke dalam sebuah map dosier yang tebal dan berat. Map itu bukan lagi sekadar kumpulan kertas, melainkan sebuah vonis yang tinggal menunggu untuk dibacakan. Pak Suryo menutup map itu. Suara tut yang dihasilkannya terasa begitu memuaskan. Selesai, katanya. Waktu mereka sudah habis. Ia melihat jam tangannya. Pukul 19.10. Tim dari Direktorat Kriminal Khusus seharusnya sudah mendekati lokasi. Saatnya kita berangkat. Kita akan tiba tepat saat mereka mengetuk pintu. Ia menatap Dira, matanya menyiratkan pertanyaan. Kamu siap menghadapi mereka, Dira? Dira berdiri, merapikan blazernya. Wajahnya tenang, matanya dingin seperti lautan di musim dingin. Pak Suryo, jawabnya. Saya tidak hanya siap, saya sudah tidak sabar. Di dalam istana, geraha kita, perayaan kemenangan sedang mencapai puncaknya. Ruang keluarga yang luas,
yang dirancang Dira dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar untuk menangkap cahaya dan kehangatan, kini dipenuhi oleh aura kesombongan yang dingin. Sebotol sampanye Dom Perignon yang mahal, yang dibeli Baskara dari dana perusahaan dengan dalih jamuan klien, kini telah kosong setengah. Gelembung-gelembung emasnya menari di dalam gelas kristal yang mereka genggam. Baskara bersandar dengan angkuh di sofa bludru mewah. Kakinya disilangkan di atas meja kopi. Riana, masih dalam balutan kimono sutra milik Dira, bergelung manja di sampingnya, kepalanya bersandar di bahu Baskara. Mereka merasa seperti raja dan ratu di puncak dunia. Aku masih tidak bisa melupakan ekspresi wajahnya saat melihat koper-kopernya di halaman, kata Riana sambil tertawa kecil. Suara tawanya terdengar kejam, seperti anak anjing yang dibuang. Tak ternilai harganya. Baskara tersenyum puas, menyesap sampanyenya. Sudah kubilang, dia itu terlalu naif. Hatinya selembut kapas. Otaknya hanya dipenuhi oleh garis dan sudut. Dia pikir dunia ini seindah desain-desainnya yang steril itu. Ia tertawa terbahak-bahak. Sekarang, dia bisa mulai mendesain gubuknya sendiri di pinggir jalan. Mungkin itu akan jadi mahakarya terbesarnya. Penghinaan itu terasa begitu manis bagi mereka. Sebuah penegasan atas kecerdasan dan kelihayan mereka sendiri. Mereka merasa tak terkalahkan. Dilindungi oleh tumpukan dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh korban mereka sendiri. Setelah ini kita kemana, sayang? Tanya Riana. Matanya berbinar menatap Baskara. Paris? Atau kita langsung beliat saja? Aku selalu ingin berlayar di Mediterania. Kenapa tidak keduanya? Jawab Baskara. Egonya membengkak. Dunia ini milik kita sekarang. Kita bisa membeli apapun yang kita mau. Semua berkat kerja keras dan kebodohan istriku. Ia sengaja menekan kata, istriku, dengan nada mengejek, seolah itu adalah sebuah lelucon. Sementara itu, di luar kemegahan palsu itu, dalam keheningan malam, sebuah konvoi senyap bergerak membelah jalanan mewah di kompleks perumahan tersebut. 3 mobil sedan berwarna gelap melaju tanpa suara sirine. Lampu depannya menyorot tajam. Di dalam mobil terdepan, Dira duduk dengan punggung tegak di kursi penumpang. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena campuran adrenalin dan antisipasi yang luar biasa. Ia menatap keluar jendela, melihat rumah-rumah megah yang menjadi tetangganya selama bertahun-tahun. Ia melihat taman-taman yang terawat, lampu-lampu temaram yang hangat, kehidupan yang tampak begitu damai dari luar. Ia bertanya-tanya, di balik berapa banyak pintu-pintu indah itu tersimpan pengkhianatan dan kebohongan yang serupa? Di sampingnya, Pak Suryo duduk dengan tenang. Map dosier tebal itu berada di pangkuannya seperti sebuah kitab penghakiman. Di kursi depan, 2 orang petugas dari Direktorat Kriminal Khusus duduk dalam diam. Wajah mereka profesional dan tanpa ekspresi. Dira merasa aneh. Sejam yang lalu ia adalah korban yang diusir. Kini ia adalah ujung tombak dari sebuah operasi penegakan hukum. Ia bukan lagi hanya memperjuangkan haknya. Ia sedang membersihkan sampah. Saat mobil mereka berbelok ke jalan menuju rumahnya, jantung Dira terasa seperti berhenti sesaat. Geraha kita tampak megah di bawah sorotan lampu taman. Cahaya hangat terpancar dari jendela-jendelanya, menyiratkan kebahagiaan dan kehidupan di dalamnya. Sebuah kebohongan yang indah. Konvoi itu berhenti beberapa meter dari gerbang. Tim inti, Dira, Pak Suryo, dan 2 petugas, turun dari mobil dan berjalan dalam diam menuju pintu utama. Di dalam rumah, tawa Baskara dan Riana kembali meledak saat mereka merencanakan perjalanan belanja di Eropa. Di tengah gelak tawa itulah, sebuah suara membelah suasana. Suara bel pintu yang merdu dan elegan, suara yang dirancang Dira sendiri, kini terdengar seperti lonceng kematian. Baskara berhenti tertawa. Wajahnya menunjukkan kekesalan. Siapa sih yang mengganggu malam-malam begini? Paling-paling pesanan makanan kita. Gerutunya. Riana bangkit dengan gerakan yang angkuh. Biar aku saja yang buka, sayang, katanya sambil merapikan kimono sutranya. Ia berjalan menuju pintu. Senyum sinis masih terpasang di wajahnya.
Ia berpikir mungkin akan menghina si pengantar makanan karena telah mengganggu perayaannya. Ia membuka pintu kayu jati yang berat itu. Dan dunianya runtuh. Di hadapannya, berdiri Dira. Bukan Dira yang menangis dan hancur yang ia lihat 1 jam lalu. Dira yang ini berdiri tegak seperti pilar baja. Wajahnya tenang, namun matanya menyala dengan api dingin yang seolah bisa membakar jiwanya. Aura wanita ini begitu kuat dan mengintimidasi, membuat Riana secara refleks mundur selangkah. Kemudian, pandangan Riana melebar saat ia menyadari sosok-sosok yang mengapit Dira. Seorang pria tua berwibawa yang memegang map tebal dengan tatapan tajam, dan 2 pria tinggi tegap berjaket polisi yang menatap lurus ke arahnya. Senyum sinis di wajah Riana luntur, digantikan oleh kebingungan, lalu ketidakpercayaan, dan akhirnya, pucat pasi dari kengerian yang mulai merayapinya. Gelas sampahnya di tangannya terasa licin. Praaang! Gelas itu jatuh dari genggamannya, pecah berkeping-keping di lantai marmer yang berkilauan. Suara pecahan kaca itu begitu nyaring di tengah keheningan yang tiba-tiba mencekam. Baskara, yang mendengar suara itu dari ruang keluarga, berjalan menghampiri dengan gusar. "Ada apa sih, Ri? Kenapa lama sekali?" Kalimatnya terputus. Ia berhenti di belakang Riana, dan matanya mengikuti arah pandang Riana yang penuh teror. Ia melihat Dira. Ia melihat Pak Suryo. Ia melihat polisi. Otaknya yang biasanya cepat dan licik seolah mengalami korsleting. Ia tidak bisa memahami skenario ini. Bagaimana mungkin? Wanita yang baru saja ia buang seperti sampah kini kembali, bukan sebagai pemohon, melainkan sebagai penuduh yang diapit oleh kekuatan hukum. Tawa kemenangan yang tadinya masih tersisa di tenggorokan mereka kini berubah menjadi abu. Kehangatan sampahnya di perut mereka berubah menjadi es. Pesta mereka telah berakhir dengan cara yang paling tidak terduga dan paling mengerikan. Pak Suryo melangkah maju melewati bahu Dira. Tatapannya menusuk tajam ke arah Baskara dan Riana yang membeku seperti patung. "Selamat malam, Bapak Baskara Wijoyo dan Nona Riana," ujar Pak Suryo. Suaranya tenang namun mengandung beban penghakiman. "Atas nama hukum, pesta kalian resmi selesai." Keheningan yang pecah di ambang pintu, geraha kita, terasa lebih berat dari beton. Baskara dan Riana berdiri membeku. Wajah mereka pias seperti kertas. Mata mereka terpaku pada pemandangan yang mustahil di hadapan mereka. Dira, yang seharusnya menjadi kenangan pahit, kini berdiri sebagai arsitek dari kehancuran mereka, didampingi oleh pilar-pilar hukum yang kokoh. Baskara, dengan sisa-sisa arogansinya, adalah yang pertama menemukan kembali suaranya, meskipun terdengar serak dan tidak meyakinkan. Ini konyol. Ada salah paham apa ini?" Ia mencoba tertawa, tetapi suara yang keluar terdengar seperti orang tercekik. "Pak Suryo, apa yang Anda lakukan membawa polisi ke rumah saya? Ini masalah rumah tangga. Istri saya hanya sedang emosi." Ia menatap Dira dengan tatapan yang dibuat memelas. "Dira, sayang, jangan begini. Ayo kita selesaikan di dalam baik-baik." Pak Suryo maju selangkah. Senyumnya dingin. "Masalah rumah tangga, Bapak Baskara? Saya rasa penggelapan dana perusahaan sebesar hampir 30 miliar rupiah, pemalsuan puluhan dokumen, dan konspirasi penipuan untuk merampas seluruh aset istri Anda jauh melampaui kategori masalah rumah tangga." Pak Suryo membuka map dosier di tangannya. "Kami punya semua buktinya." Surat perintah penangkapan ini dikeluarkan oleh Direktorat Kriminal Khusus Mabes Polri atas tuduhan berlapis: penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan tindak pidana pencucian uang. Setiap pasal yang disebutkan bagaikan hantaman palu godam yang meretakkan benteng kepercayaan diri Baskara. Riana mulai gemetar hebat. Kimono sutra yang tadi ia kenakan dengan bangga kini terasa seperti kain kafan yang melilitnya. "Anda tidak punya bukti," teriak Baskara. Suaranya naik 1 oktav, menunjukkan kepanikan. "Saya punya dokumen yang sah, ditandatangani olehnya." Dia menyerahkan semuanya secara sukarela. "Sukarela?" Pak Suryo mengangkat alis. Ia memberi isyarat pada salah satu petugas, yang kemudian mengangkat sebuah tablet. Petugas itu menekan tombol play.
Suara pertama yang terdengar adalah suara Baskara sendiri, dari rekaman pulpen. Jernih dan jelas. Aku tahu ini terlihat banyak dan rumit. Kamu hanya perlu percaya padaku, seperti kamu selalu percaya padaku. Wajah Baskara berubah pucat. Rekaman berlanjut, memutar semua kebohongan dan bujuk rayu manisnya. Kemudian, petugas itu mengganti tampilan layar, menunjukkan video Riana yang sedang dengan ahli memalsukan tanda tangan, disusul video perayaan mereka yang penuh cemoohan. Untuk kebodohan Dira. Suara Riana dari video itu terdengar begitu nyaring dan mengerikan di tengah keheningan yang mencekam. Itulah momen di mana semua pertahanan mereka runtuh total. Realita menghantam mereka tanpa ampun. Mereka tidak hanya akan kehilangan harta. Mereka akan kehilangan kebebasan. Visi pelayaran mewah di Mediterania menguap, digantikan oleh bayangan sel penjara yang dingin dan sempit. Baskara adalah yang pertama patah. Kekuatan di kakinya seolah lenyap. Ia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk yang keras di lantai marmer. Mahkotanya yang tak terlihat telah jatuh dan pecah berkeping-keping. Dengan tatapan nanar penuh teror, ia merangkak, menyeret tubuhnya yang tak lagi angkuh ke depan kaki Dira. Dira, sayang, ampuni aku. Ia menangis. Air mata dan ingus membasahi wajahnya. Sebuah pemandangan yang begitu menjijikan. Ia memeluk kaki Dira dengan erat. Seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan kiamat. Aku salah, Dira. Aku hilaf. Semua ini ide Riana. Dia yang meracuni pikiranku. Aku mohon, Dira. Dalam kepanikannya, ia tanpa ragu mengorbankan sekutunya. Aku akan kembalikan semuanya. Rumah ini, perusahaan, setiap sen uangnya. Ambil semuanya. Tapi tolong, cabut laporan ini. Jangan penjarakan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Dira, aku mohon padamu. Melihat Baskara hancur, Riana pun kehilangan sisa kekuatannya. Ia ikut jatuh tersungkur, merangkak di samping Baskara. Kimono sutranya yang mewah kini terseret kotor di lantai. Ia menangis histeris. Raungannya lebih mirip suara binatang yang terluka. Bu Dira, maafkan saya. Ampun, Bu. Isaknya, mencoba meraih tangan Dira. Saya hanya mengikuti perintah Pak Baskara. Saya dipaksa. Saya mohon, Bu, jangan hancurkan masa depan saya. Saya akan melakukan apa saja. Saya akan jadi pembantu ibu seumur hidup. Tapi tolong jangan biarkan saya di penjara. Dua sosok yang 1 jam lalu tertawa terbahak-bahak di puncak dunia, kini bersujud di kakinya, memohon seperti dua budak yang paling hina. Pemandangan itu begitu menyedihkan, begitu ironis. Mereka memohon pada wanita yang sama, yang baru saja mereka hina dan buang seperti sampah. Dira menatap ke bawah, pada dua kepala yang menempel di kakinya. Ia menatap wajah Baskara yang basah oleh air mata penyesalan palsu. Ia menatap wajah Riana yang bengkak karena tangis ketakutan. Ia mencari-cari sisa emosi di dalam hatinya. Kemarahan? Sudah padam. Rasa sakit? Sudah mati rasa.